Selamat sore semuanya. Saya itu pertama terima kasih diberi kesempatan untuk bergabung di acara ini. Meskipun saya mohon maaf agak waktunya agak ini ya agak ketat gitu. Karena saya coba sempatkan. Tapi intinya saya diberi judul yang menurut saya itu agak provok gitu ya. Karena kalau kita lihat judul besarnya kan adalah bagaimana sebentar ya biar nggak salah. Bagaimana mencari atau mendapatkan pemimpin yang paham pertahanan ya, kalau nggak salah gitu kan. Dibutuhkan presiden yang peduli pertahanan. Itu judul yang diberikan. Kalau saya ikut judul itu, saya nggak mau saya tertrap gitu di antara pandangan bahwa harus berlatar belakang militer misalnya, seolah-olah yang mengerti pertahanan itu militer gitu. Pak Rio. Jadi kalau saya diberi judul itu, seolah-olah fokus saya kepada pemimpin kita yang akan datang hanya di Pak Andika Perkasa atau di Pak Prabowo Subianto gitu. Nah, ini mungkin saya akan tarik judul lebih besar. Dan tadi saya senang sekali Pak Hendrawan Sagi, Dr. Hendrawan Sagi mengutip tentang Bung Karno gitu. Karena ada hubungannya nih, walaupun kita nggak ngobrol sebelumnya, tapi ternyata kita melihat dari perspektif yang sama. Jadi saya akan lebih melihat begini, siapapun presiden kita di 2024, di 2029, dan seterusnya, harusnya adalah seorang pemimpin yang punya visi, kemampuan, dan juga keberanian sebagai pemimpin geopolitik. Nah, di sini tuh saya akan baca soal tentang introduction-nya, geopolitik dan kepemimpinan, theory of trades, modern geopolitik dan pemimpin versus negara. Intinya gini lah, di dalam ilmu politik itu ada konsep kepemimpinan, tapi dalam geopolitik ada juga di sebagai subsidi ilmu politik. Ada sebenarnya istilah khusus yaitu kepemimpinan geopolitik. Kalau kita lihat ke filsafat klasik misalnya, itu ada berbagai tingkatan. Misalnya Hegel itu bicara tentang ruh objektif, ruh subjektif, ruh absolut gitu kan. Tapi sosiologi modern itu membagi dalam tingkat sosial, misalnya tingkat pribadi, kelompok, kemudian kelas sosial, masyarakat, dan seterusnya. Nah, dalam geopolitik itu ada dua aspek dalam menanggapi kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan geopolitik yang menjadikan pemimpin negara yang bercita-cita menjadi pemimpin internasional. Itu disampaikan oleh Cohen 2018. Jadi ketika seorang pemimpin itu mampu atau bercirikan dan sekaligus juga bercita-cita menjadi pemimpin yang bisa mempengaruhi dunia internasional misalnya, atau memimpin secara internasional, dia itu pasti adalah memiliki kepemimpinan geopolitik. Aspek kedua adalah tentang kepemimpinan negara itu dalam skala internasional, dan itu bagaimana negara bagian atau negara itu bisa berpengaruh. Tapi kembali kepada Bung Karno, tadi sudah disampaikan oleh Dr. lagi, memang ini paling penting untuk kita pahami. Bung Karno itu jauh-jauh hari sudah bilang bahwa bangsa itu bisa menjadi besar ketika dia mau mengetahui tentang geopolitik. Dan siapapun pemimpin Indonesia menurut Bung Karno itu harus paham geopolitik. Itu kenapa kalau kita perhatikan speech-nya Bung Karno, kemudian langkah-langkah besar Presiden Soekarno, itu sangat sangat mirip atau sangat mendekati atau malah sudah sangat membuktikan bahwa beliau itu adalah pemimpin yang punya kemampuan kepemimpinan geopolitik. Nah, ada banyak negara dan banyak juga pemimpin, tapi tidak setiap pemimpin politik mampu menjadi pemimpin geopolitik. Itu dulu yang kita mesti pahami. Dan seorang pemimpin politik itu definisinya adalah orang yang mampu mempengaruhi perilaku politik, aktivitas politik, baik karena kualitas pribadi dia atau otoritas yang dia punya gitu. Biasanya dia punya kepribadian itu luar biasa gitu kan. Dia punya sifat juga dan kepribadian itu optimis, melihat gelas itu selalu setengah penuh bukan setengah kosong, dan dia punya kemampuan dengan caranya gitu mempengaruhi sekitarnya. Dia bisa orang partai, bisa orang biasa, tapi ini bisa dibedakan dari kualitasnya. Dia punya kemampuan yang kuat untuk mengarahkan sebuah situasi, mampu mengarahkan situasi sosial yang kompleks, baik dalam negaranya atau kawasannya atau even dunia. Dan dia punya sistem nilai yang dia mau dan yakini untuk perjuangkan. Tapi sekali lagi, tidak setiap pemimpin politik mampu menjadi pemimpin geopolitik. Itu menarik isunya kan. Nah, kita lihat teori of traits. Teori of traits ini memberi tekanan pada pemimpin dengan kualitas seperti karakter yang kuat. Kemudian dia harus punya kecerdasan, dia harus mencari gitu kan. Dia harus punya kebijaksanaan. Dia punya minat pada orang, jadi nggak bisa orang yang tertutup, nggak mau bergaul itu nggak bisa gitu, nggak akan kelihatan. Atau dia mungkin punya selera humor yang baik gitu, sehingga bisa menghidupkan suasana atau bisa menarik orang lain. Nah, dapat dilihat dengan jelas mengapa seorang pemimpin politik itu harus dibedakan dengan pemimpin geopolitik gitu.
Karena pemimpin geopolitik itu adalah pemimpin negara yang mampu menjadi aktor negara geopolitik, di mana dia kemudian melihat apa ya, atau memutuskan masalah-masalah terkait kawasan, wilayah, atau terkait kelompok atau pergerakan gitu kan, atau penggabungan sebuah konsep yang intinya bagaimana misalnya dia mampu berpikir tentang membagi kembali dunia, membangun tatanan dunia baru. Bagaimana dia mau bergerak merubah apa yang dianggap mapan dalam sebenarnya sebuah hubungan relasi internasional. Jadi kalau kita lihat tadi pidato Bung Karno di tahun yang disampaikan oleh Pak Hendrawan Saragi, itu ketika pidato to build the world anew, itu kelihatan bahwa Bung Karno itu, Presiden Soekarno itu punya karakter pemimpin geopolitik karena dia mau keinginan merubah tatanan dunia yang dia pikir itu udah nggak pas gitu. Dan ternyata menariknya pandangan Bung Karno itu sampai sekarang masih berlaku gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, sebenarnya apakah ada persamaan Presiden Soekarno dan Pak Jokowi misalnya? Apakah mendekati satu sama lain gitu? Karena sekali lagi setiap pemimpin negara dia dapat menjadi pemimpin geopolitik, tapi sekali lagi diperlukan kualitas tertentu ya. Nah, sekarang kita lihat negara sebagai aspek pendorong. Tidak mungkin sebenarnya memisahkan kepemimpinan geopolitik negara dan kepemimpinan geopolitik kepala negara sebagai pribadi. Karena bisa saja kepala negara itu merupakan fungsi dari status geopolitik negaranya. Bisa saja dia seorang pemimpin yang ada negara besar di belakangnya, gitu kan? Dan karenanya kekuatan itu dia anggap kekuatan itu datang dari negara, bukan dari dia secara pribadi. Contohnya siapa? Presiden Donald Trump. Trump itu bukan politisi profesional sebenarnya, dia seorang pengusaha, tapi juga dia dianggap berpengalaman dalam bagaimana mengelola orang tuh menganggap dia pengusaha lah, nggak akan mampu lah dia mengelola sebuah kekuatan negara yang besar yang kuat. Tapi dia ternyata mewakili negara besar di kancah internasional dan kemudian negara itulah negara adikuasa sehingga dia akhirnya memperoleh kualitas seorang pemimpin geopolitik. Jadi ini kebalik kan, justru negaranya yang mendorong dia. Gitu. Nah ada definisi misalnya bagaimana dia berpartisipasi dalam proses politik, pengelolaan sosial ekonomi negara, hubungan internasional, bilateral dan multilateral, tapi juga dalam geopolitik global. Misalnya saja seorang pemimpin politik nasional hampir selalu tertinggi di negaranya, tapi di dalam level kepemimpinan geopolitik itu belum tentu. Ada beberapa aspek lain, misalnya juga pemimpin geopolitik tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik nasional, tapi juga menjalankan fungsinya sekali lagi pada level aktivitas politik global yang tertinggi. Nah, saya mau singgung soal Peter the Great dan Ratu Kalinyamat. Gitu. Ini ada satu di Rusia, satu di Indonesia ya. Siapa sih pemimpin yang berkemampuan geopolitik itu? Yaitu pemimpin yang berkemampuan mengelola keseimbangan kekuatan. Pemimpin dan kemampuan mengelola keseimbangan itu antara lain kalau kita lihat Perang Dunia Kedua itu Churchill, Roosevelt, ya, Stalin. Mereka itu pemimpin geopolitik yang menentukan arah politik dan struktur tatanan dunia saat itu dan ke masa depan. Jadi mereka punya kayak visionary thinking gitu. Kemudian pada masanya ada Peter the Great. Peter the Great itu 21 tahun mengobarkan perang dan dia menegaskan status baru kekaisaran Rusia sebagai kekuatan besar dengan menggunakan akses laut. Sama, kita juga punya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini berasal dari Jepara. Dia hidup di abad 15, 16. Dan dia tuh selama 30 tahun, bayangkan, 30 tahun saja kekuasaannya gitu. Tapi dia mampu menjaga menguasai sisi timur hingga barat, sea line of communication kita, baik dari Selat Malaka, kemudian Alki Tengah kita, kemudian di Alki Timur kita. Yang waktu itu ada dalam cengkraman unipolar saat itu ya, yaitu yang kemampuan adikuasanya itu di tangan Portugis. Nah, masyarakat modern itu memberi pemimpin geopolitik dengan sejumlah cara lain, misalnya cara-cara militer, kemudian perang hibrid, bagaimana dia mewujudkan geostrateginya. Kalau kita lihat modern geopolitik, sebenarnya geopolitik modern bukan hanya kekuatan yang keras, tapi juga lunak. Jadi ada yang diwakili oleh kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan informasi, pendidikan, olahraga, pariwisata, dan banyak sarana pengaruh lainnya sebenarnya yang bisa dimainkan atau tadi disampaikan Pak Saragi tentang IC. Itu menjadi sebuah kekuatan geopolitik yang dimainkan di era sekarang karena kita bisa lihat bagaimana China bisa menjadi demikian powerful atau Belanda kenapa jadi demikian penting dalam hubungan IC gitu kan. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan geopolitik virtual, nah saat ini gelombang geopolitik terjadi dimanapun sesuai ruangnya, sarana pengaruhnya gitu kan.
dampaknya itu besar pada masyarakat dan bagaimana itu mampu meredistribusi ruang lingkup pengaruh yang terjadi. Di dunia cyber, sosmed misalnya, internet itu terjadi pergulatan terus-menerus antara blogger misalnya, kolumnis, bagaimana serikat pekerja, bagaimana orang, individu itu ingin mempengaruhi masyarakat. Dan perluasan pengaruh pribadi pemimpin dan lingkup pengaruh kekuasaannya, kemudian itu juga bisa dimainkan sehingga ada sekarang kita kenal namanya kepemimpinan geopolitik virtual. Bagaimana dia memimpin ditentukan cara dia mengelola atau mempersepsikan kepemimpinan geopolitiknya di ruang maya. Citra pemimpin geopolitik itu dimuliakan ketika terlebih tinggi untuk dapat status sesuai status geopolitik pribadinya, hasil pemilihannya, bagaimana kemudian dia menjadi seorang pemimpin geopolitik. Churchill itu bisa turun statusnya sebagai pemimpin geopolitik ketika sebagai perdana menteri dia kalah dengan partai konservatif atau tidak kalah, partai konservatif yang dipimpin itu gagal, sehingga kemudian otomatis dia kayak kehilangan kemampuan atau dipandang lenyap kepemimpinan geopolitiknya. Nah, kalau kita bicara tentang geopolitik virtual, kepemimpinan geopolitik virtual, kita lihat Donald Trump. Sekali lagi dia bisa kita lihat dengan latar belakang tadi saya cerita. Dia tuh lucu, dia senang sekali pakai Twitter, gitu kan. Bagaimana dia bicara tentang idenya, bagaimana dia bicara tentang tujuan politik atau geopolitiknya, bagaimana dia bicara Cina, Iran, Suriah, Korea, gitu. Solusi hubungan perdagangan, keputusan konflik bersenjata, tataran dunia baru yang dia mau misalnya. Itu semua melalui. Jadi pernyataan remeh-temeh atau itu mampu kemudian menyebabkan perubahan besar pada nilai tukar, mampu merubah harga minyak, mampu merubah nilai jual gas, logam, atau bahkan menyebabkan perubahan politik. Beberapa hari yang lalu misalnya saat kita G20, Zelensky itu membuat sebuah hoax besar ke ala Polandia dan dia langsung bersuara gitu, baik di tweet maupun media sosial bahwa ini serangan Rusia terhadap Polandia, aktifkan artikel 5 gitu. Nah ini mengerikannya seorang pemimpin yang geopolitik wannabe gitu. Dia nggak punya kemampuan itu, tapi dia pakai panggung itu dengan menggunakan virtual capability yang menurut saya mesti diperhatikan gitu. Karena bahaya ya. Dan makanya beberapa hari terakhir ini saya bicara soal Geneva Convention on Hoax karena menurut saya harus dibuat. Kalau enggak mengerikan sekali seorang pemimpin negara dapat membuat hoax itu dapat membuat dunia itu kiamat gitu. Nah, ada skala tingkat kepemimpinan global ya. Ada 3 tingkat bagaimana misalnya dia dalam internasional, Amerika Serikat dengan kepemimpinan unipolarnya, bagaimana seorang pemimpin regional, bagaimana seorang pemimpinan nasional. Itu ada beberapa perbedaan dan itu ada kualitasnya. Kalau kita lihat dalam hubungan internasional ada derajat umum, bagaimana dia kuatkah, lemahkah gitu. Ataukah bisa dilihat dari cara dia bagaimana memanifestasikan diri pada level-level yang berbeda. Nah, kita bisa lihat misalnya Boris Yeltsin. Dia tuh pemimpin politik yang kuat ya untuk dari sisi nasionalis Rusia. Bagi dia mengacukan kekuatan partai komunis, bagaimana dia meletakkan dasar demokrasi dan ekonomi pasar. Tapi sebagai pemimpin geopolitik dia itu lemah. Kenapa? Karena selama masa jabatannya Uni Soviet dibubarkan. Kemudian Rusia kehilangan wilayah yang signifikan dan NATO itu nggak mampu di stop gitu sampai kemarin Putin bertindak gitu kan. Karena terus bergerak ke arah timur mendekati perbatasan Rusia. Makanya Boris Yeltsin itu kemudian dianggap sebagai pemimpin politik nasional kuat, tetapi dia bukan seorang yang punya kemampuan sebagai pemimpin kepemimpinan geopolitik. Dan ada 3 praktek kepemimpinan geopolitik ini, yaitu citranya terdiri dari 3 komponen: politik dalam negeri, politik luar negeri, dan bagaimana politik geopolitiknya. Komponen politik internasional menciptakan kualitas pemimpin yang mencerminkan bagaimana kebijakan kegiatan dia dalam urusan-urusan dalam negeri. Kebijakan luar negerinya, komponen kebijakan luar negerinya bagaimana karakteristik pemimpin yang menunjukkan kontaknya dengan berbagai negara di dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai situasi, dalam berbagai proses diplomatik. Makanya bisa kita lihat bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya gitu. Ya, makanya tadi saya ceritakan bagaimana Soekarno dulu bisa antara memegang Amerika di tangan kanan, Soviet di tangan kiri, misalnya itu kan sangat menarik. Soekarno bisa menteriakan go to hell Amerika Serikat gitu. Itu ada komponen luar negeri dan karakter kepemimpinan Soekarno yang no one can beat gitu. Nah, komponen geopolitik adalah aktivitas pemimpin, bagaimana dia menguraikan struktur dunia, lagi dia menentukan batas pengaruh negaranya di antara kekuatan lain.
Dan bagaimana otoritas kepemimpinan itu tergantung pada persepsi tentang bagaimana negara dalam politik dunia. Bagaimana jalannya, bagaimana arahnya, bagaimana petanya. Saya kira Presiden Jokowi kan dalam beberapa kali kita bisa melihat bagaimana perannya juga memainkan porsi sebagai politik. Misalnya keberaniannya mendatangi Ukraina saat perang, kemudian mencoba menemui Presiden Putin, kemudian bagaimana kemarin dengan G20 gitu kan. Itu sangat menarik gitu. Kalau kita lihat dari bagaimana isu kepemimpinan geopolitik, walaupun menurut saya agak sedikit ternodai ketika kita membaca pasal 3 dan 4 dari resolusi yang dilahirkan oleh G20 kemarin. Kenapa? Karena saya melihat sebagai posisi negara non-alignment movement, kita harusnya bisa menjaga poin 3 4 itu tidak ada di situ. Atau paling tidak itu ada di belakang, bukan menjadi konstruksi politik awal yang menentukan 52 pasal berikutnya. Terus kalau kita bicara tentang dua sisi kepemimpinan geopolitik, di satu sisi pemimpin geopolitik itu adalah kepala negara wilayah dengan subjek geopolitik lainnya, dan ini bagaimana dia memiliki sebuah akar psikologis. Tapi dalam pemimpin geopolitik juga dalam sosiopsikologis itu jadikan pemimpin karena perannya dalam geopolitik. Bagaimana sekali lagi memajukan negaranya di kancah dunia, bagaimana dia ingin merubah bersama para pemimpin lainnya mau merubah gitu kan, membela kepentingan nasional baik negara atau kelompok negaranya, misalnya BRICS presidensi, itu akan kelihatan bagaimana dia membela kepentingan nasional Cina bersama kelompok negara-negara BRICS tadi gitu kan. Nah, pemimpin geopolitik adalah bagaimana dia yang tahu merumuskan, mengedepankan, mempertahankan dan mempromosikan kepentingan geopolitik sesuai dalam satu perjuangan yang sama. Di area inilah saya melihat Presiden Soekarno itu dengan gerakan non-alignment movement-nya, dan Indonesia itu menjadi inisiator penting dalam gerakan non-alignment movement, itu harus betul-betul diapresiasi, dan kalau bisa pemimpin kita yang berikutnya itu harus menjadi pemimpin geopolitik. Dia bukan paham pertahanan saja, itu satu hal. Tetapi paham geopolitik dan mampu melakukan geostrategi itu menjadi unsur menjadi sangat penting, mengingat Indonesia ini ke depan menjadi lebih seksi, lebih strategis, dan lebih akan diperlukan. Karena bagaimanapun kalau kita lihat sekarang, orang masih percaya misalnya dalam semua share of communications kita, share of trade kita dianggap kita nomor 2 atau nomor 3 dunia. Ternyata tidak. Kalau kita melihat data terakhir, kita itu sudah menjadi nomor 1. Makanya kalau sekarang di abad Asia, memang betul abad Asia, titik ledak kita itu adalah daerah Selat Malaka, kemudian ke arah selatan dan seterusnya. Saya harus terangkan tentang ini karena kita cerita soal Ratu Kalinyamat ya. Ratu Kalinyamat itu kan hanya 30 tahun dia mampu misalnya. Tapi kita kan harus lihat Indonesia itu bangsa yang besar. Jadi kita pasti punya Soekarno-Soekarno lain. Karena misalnya saja kalau kita lihat Sriwijaya itu 1000 tahun kerajaannya. Ternate Tidore itu 859 tahun karena dari tahun 1108 sampai 1964. Kerajaan Goa itu 625 tahun. Kerajaan Kediri Majapahit itu 596 tahun. Cirebon itu 401 tahun, Tarumanegara itu 286 tahun, Pajajaran itu kerajaan yang juga 246 tahun, Kubu 230 tahun, Kubu itu di Kalimantan Barat ya. Perlak itu 183 tahun, Pontianak itu kerajaan yang juga lama 177 tahun, Banten itu 165 tahun. Jadi bayangkan kita tuh memang turunan dari kerajaan besar dengan kemampuan yang panjang gitu. Sehingga harusnya kita sekarang di 70 tahun kemerdekaan kita ya harusnya semakin bersemangat bagaimana mewujudkan Indonesia 1000 tahun itu. Nah, seorang pemimpin geopolitik adalah orang yang menambahkan karakteristik pribadinya ke karakteristik geopolitik negaranya. Dia memperkuat posisi geopolitik negaranya dengan melalui kualitas pribadi yang sekali lagi mampu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi kalau saya bisa dalam bahasa singkat, dia adalah pemimpin di antara para pemimpin. Nah, bagaimana kita menemukan dan menemukan kualitas seperti ini ya? Kalau saya baca misalnya kalimat dari Margenton, bagaimana misalnya dia adalah seorang manusia yang mampu mengkontrol the minds and action of other men. Jadi bagaimana pikiran orang, kemauan orang itu bisa dia kuasai karena tadi dia punya kemampuan untuk memimpin tadi. Nah, kalau kita lihat Indonesia, kita dalam satu bagan sistem thinking ini, kita bisa lihat sistem keamanan nasional, visi negara maritim. Visi negara maritim itu bagaimana kita menekankan semua aspek dalam security assurance kita tentang international cooperation, tentang business climate, tentang economic activities,
educated and human resources gitu kan. Bagaimana kaitannya kepada international campaign, kemana kemudian mampu berkaitan ini kepada apa sih relevant election program, dan ini bagaimana hubungan antara international cooperation kepada security cooperation. Di sini baru bicara tentang vision, foreign policy, security policy, dan development program. Intinya apa? Ketika kita bicara ini, kita akan bicara tentang bagaimana sebuah militer itu melihat ancaman, kemudian keamanan seperti apa harus dibangun, kondisinya seperti apa, strategi seperti apa, plannya mau apa, operasinya bagaimana. Dan itu kemudian menghubungkan tentang resource, potential threat, dan capacity serta prinsipal apa yang dianut oleh negara. Nah, itulah sebenarnya kalau kita tanya dengan judul tadi, kenapa saya bilang yang diperlukan itu bukan pemimpin yang paham pertahanan. Itu mudah, tapi pemimpin yang paham geopolitik gitu kan, dan mampu melakukan geostrategi, bagaimana satu gambar sistem thinking ini bisa kemudian aplikasikan demi kemampuan kebesaran negaranya, dan tadi kelompok. Misalnya kalau kita tetap rely pada non-block movement, non-alignment movement, maka ini seluruh negara non-alignment harus kita atur dalam sebuah visi yang sama gitu. Nah, ada lagi misalnya sisi lain dari kepemimpinan geopolitik itu terkait dengan wilayah negara. Tadi saya bilang bagaimana pemimpin tergantung kepada negara dari mana gitu. Saya kan tadi soal Trump-nya. Nah, ini saya cuma sudah mau habis selesai, tapi saya mau ingatkan begini. Pemimpin Indonesia masa depan ini 2024 ini harus paham betul Indo-Pasifik ini punya karakteristik security dengan diverse. Pertama, kita itu terjadi di tengah, kita itu ada di tengah geopolitical and superiority value yang sangat ketat. Kemudian di tengah kita tuh lahir alliance militarized yang besar, ada The Quad, ada AUKUS, ada FPDA gitu. Ada sekarang kekuatan NATO telah masuk ke kawasan kita. Perancis itu walaupun tidak kelihatan dalam 5 tahun terakhir dia bangun besar-besaran kekuatan militer di kawasan kita, sangat dekat dengan hidung kita. Kemudian bagaimana complex and overlapping countries and belum lagi ROC ya, Taiwan dengan kemungkinan the next war kalau itu terus diproksi atau dipamerkan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi China. Kemudian masalah China Sea issue gitu dengan territorial dispute yang menurut aku tuh itu kayaknya memang didesain untuk menjadi boiling point di kawasan ini. Kemudian growing overlapping policy of the guards in the region. Ini artinya tadi aliansi pertahanan yang sudah militarized. Kemudian yang paling parah menurut saya adalah Common Regional Indo-Pacific. Itu kayak ini, kayaknya kawasan kita baik-baik aja lah. Oke, aja kita dengan begini. Oke. Jadi kita tuh ada ignorance bahwa sekarang tuh sebenarnya FPDA lah, AUKUS lah, apalagi The Quad lah, ya kan. Belum lagi tadi saya bilang negara-negara NATO secara sendiri-sendiri sudah bergerak ke arah kita. Itu sebenarnya akan mempengaruhi kita dalam waktu cepat. Nah, nanti kita nggak boleh terdadak. Nah, itu tapi menurut saya terjadi Common Regional Ignorance, dan inilah PR pemimpin kita ke depan. Nah, bedanya pemimpin sama negarawan apa? Pemimpin geopolitik sebagai pemimpin dia membawa standar kemana negaranya menuju. Dia membawa citra negaranya dengan karakteristik geopolitik yang dimiliki. Nggak cukup pribadinya luar biasa, tapi dia mampu dan perlu merasa meningkatkan karakteristik geopolitik negaranya. Dia bagaimana memperhatikan wilayahnya dia, populasi, perbatasannya, kalau perlu lapisan bawah tanah, kedalaman laut, ketinggian ruang angkasa, bagaimana penguasaan ruang udara gitu. Indikator-indikator geografis lainnya, dan ini sebenarnya dia harus mampu yakinkan untuk menjadi economic driver untuk meningkatkan PDB signifikan. Mampu meningkatkan industri, mampu meningkatkan komposisi angkatan bersenjata. Nah, ketika negara kuat dengan kekuatan di atas itu mampu bersaing geopolitik, memberikan kepemimpinan geopolitik pada para pemimpin politik mereka, maka perwakilan negara yang mampu menggunakan kekuatan posisi geopolitiknya itu bertindak utamanya melihatnya sebagai negarawan. Ketika mampu melakukan ini semua, ini kan baliknya sebenarnya ke sini, ke sistem thinking ini, gitu kan? Nah, mungkin akhirnya saya coba bilang ya, seorang pemimpin geopolitik itu harusnya tidak hanya mengetahui komponen geopolitik, tapi dia mampu bernavigasi ke dalamnya ketika berhadapan dengan pemimpin lain, dan dia mampu membuat keputusan geopolitik demi kepentingan negaranya, kepentingan kawasannya, dan kepentingan dunia. Dan dia sigap mampu mencakup semua jenis tekanan, baik tekanan keuangan, ekonomi, diplomatik, politik, kehadiran militer, dan lain-lain. Itu kenapa saya respect terhadap Rusia terlepas dari perang atau apapun serangan militer yang dia lakukan ke Ukraina dengan latar belakang yang tadi sudah diceritakan. Tetapi negara yang mampu tadi mandiri, atau ini kan bahasa sederhananya nih, ini semua ini bahasa sederhananya adalah berdikari.
Mampukah kita misalnya satu hari nanti di embargo besar-besaran atau diberi sanksi sampai 5 ribuan sanksi seperti Rusia, diputuskan tiba-tiba dari dunia, tapi tetap recovered gitu. Itu adalah saya ilmu dari Presiden Soekarno keberkaryaan. Jadi sekali lagi tentang pemimpin masa depan, saya kira judulnya jangan paham pertahanan saja, tetapi dia mampu menguasai geopolitik dan mampu melaksanakan strategi dengan semua elemen yang diperlukan oleh negara. Demikian dari saya, semoga berkenan.